yang menarik yang perlu Bapak beritahukan tuh apa, Bapak? Menurut saya buku ini tidak hanya berharap betul bisa meningkatkan literasi politik masyarakat gitu, karena Nah, ini adalah salah satu upaya yang dilakukan secara maksimal oleh penyelenggara pemilu, oleh KPU di seluruh daerah, di seluruh jajaran untuk memastikan. tapi juga memberikan analisis yang bersifat akademik, artinya isi buku itu Kita sebagai mata kita sebagai publik kan juga jadi bisa membedakan ya Pak Edi ya. Jadi betul. entah gaya berbicaranya, jargon-jargonnya. Selain itu juga kan lewat buku ini kami ingin memberikan. Halo teman pemilih, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Terima kasih banyak sudah selalu setia di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk edisi podcast KPU edisi hari ini ada saya Randy sebagai host dan kita kembali pada seri anotasi menelisik demokrasi di tingkat lokal. Untuk seri ini kita akan bicara tentang buku-buku yang dibuat oleh KPU di seluruh Indonesia, baik itu KPU Provinsi ataupun KPU Kabupaten Kota, yang mengabadikan rekam jejak pelaksanaan pemilu 2024 atau Pilkada 2024 dalam bentuk buku-buku yang menarik. Nah, kali ini sudah ada satu buku lagi nih di depan saya, dan kita juga sudah punya tamu yang merupakan penulis atau pembuat dari buku ini, dan tentu akan berbicara tentang apa saja sih yang menarik dari buku ini sampai teman pemilih semua nanti perlu untuk tahu lebih banyak tentang buku yang saya pegang ini. Nah, sudah hadir di studio, kita sapa dulu tamu kita. Halo Pak Hedi, apa kabar? Halo, apa kabar? Kabar sehat, Pak Hedi. Gimana Pak di sana di Jawa Barat, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di podcast KPU. Teman pemilih, ini adalah Pak Hedi. Pak Hedi adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Nah Pak Hedi, saya sudah spill nih ke teman pemilih tadi kalau saya lagi pegang buku yang isinya kita mau cerita ini kepada teman pemilih. Nah, kita lihat dulu ini isi bukunya apa. Ternyata ini buku yang dibuat KPU Jabar, menceritakan penyelenggaraan Pilgub ya Pak, Pilkada Ya, 2024 yang lalu ya Pak ya. Nah, ini gambarnya aja nih kalau ngomongin kemasan bukunya Bapak, ini lumayan tebel ini, kira-kira 400 halaman. Dan ini kalau dari sisi cover ini warna dan covernya ini menarik ya Pak. Kalau saya jadi orang awam melihat buku ini ada di rak itu, oh apa nih gitu, pasti akan langsung ngambil terus buka-buka nih apa isinya, apa ringkasannya di belakang gitu. Ini menarik. Pertama selamat dulu ya Pak Hedi dan pimpinan di baik, Jabar atas baik. terbuatnya buku ini ya Pak ya. Ini menarik sekali bukunya. Belum dilihat isinya, sudah terlihat seru, sudah terlihat menarik. Ada wajah salah satu berarti gubernur terpilih ya Pak, Gub dan Iya, Wagub betul. terpilih ya nih pada Hmm. saat kontestasi dulu. Nah, boleh dong Pak kita diceritakan dulu sebagai awal permulaan obrolan kepada teman pemilih, buku ini itu yang judulnya Panggung Demokrasi Jawa Barat, Isu Strategis dalam Pilgub 2024. Ini tuh kira-kira isinya tuh menceritakan apa sih Pak, dan kenapa sih merasa perlu untuk membuat buku dengan judul ini? Baik. Secara umum buku ini merupakan dokumentasi sekaligus analisis akademik terhadap pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Buku ini tentu tidak hanya mencatat jalannya debat, tapi juga menganalisisnya dari sudut pandang pendidikan politik, kemudian komunikasi politik dan perilaku pemilih gitu. Mm-mm. Nah, buku ini menegaskan bahwa debat publik bukan hanya ajang kampanye, tapi juga bisa menjadi pendidikan politik bagi masyarakat gitu. Karena melalui debat masyarakat itu bisa mengetahui visi misi dan program kerja calon, kemudian juga menilai kapasitas calon itu sendiri, kemudian juga bisa membantu seorang pemilih itu membuat keputusan politik yang sangat rasional.
itu salah satu kesimpulan lah ya, kesimpulan dan tujuan kita membuat buku ini. Baik, baik. Jadi kalau dari sedikit pembukaan Pak Hedi itu, kalau kita cek juga nih di daftar isinya itu dari 6 bab itu kebanyakan ini memang berbicara tentang seluk-beluk debat Pilgub ya Pak Hedi yang kemarin dilakukan di 2024 ya. Betul. Betul-betul ada isu yang diceritakan, kemudian pelaksanaannya dari setiap segmen. Ini kan ada 4 paslon ya Bapak ya? Betul, ada 4 paslon. Ya, sebagaimana tergambar di covernya nih teman pemilih. Nah, ternyata ini buku yang khusus mengungkap tentang debatnya. Kalau teman pemilih tahu dalam proses tahapan pemilu ataupun yang khusus ini adalah pilkada, pemilihan gubernur, kemudian wali kota, wakil wali kota, juga bupati, wakil bupati, itu di setiap daerah, di setiap tempatnya itu ada debatnya. Ada yang disiarkan langsung, ada mungkin teman pemilih nonton langsung juga di calon kepala daerah di tempat teman pemilih berada masing-masing. Semuanya menarik ya, itu untuk mengupas lebih dalam, menggali, melihat lebih dalam bagaimana pemikiran-pemikiran serta visi misi yang diusung oleh setiap paslon ya. Bapak, kalau boleh tahu Pak Hedi, kenapa sih Jawa Barat membuat buku ini khusus tentang debat? Berarti apakah ada buku-buku lain juga yang dibuat untuk menceritakan sisi-sisi lain dari Pilgub 2024, Pak? Betul. Buku sebelumnya itu kan mengangkat tema yang berbeda gitu, dan kami lihat untuk mendokumentasikan apa yang terjadi di Pilgub Jabar 2024 kemarin itu kita bagi sesuai dengan divisinya masing-masing. Nah, Oh, begitu. Baik, baik. untuk Jawa Barat itu divisi Sosdikli Parmas kita menetapkan melihat dari sisi debat gitu, karena Ya. debat itu merupakan salah satu bagian penting dalam proses demokrasi, khususnya dalam pemilihan kepala daerah gitu. Melalui debat kita ingin menunjukkan bagaimana para kandidat itu menyampaikan visi misi serta program kerja kepada masyarakat gitu. Sebab dengan mengetahui gagasan, strategi dan solusi yang ditawarkan oleh setiap calon, sehingga pemilih itu bisa datang ke TPS memilih secara lebih kritis dan rasional berdasarkan visi misi dan program yang ditawarkan melalui debat itu. Baik, baik, baik. Jadi tujuannya berarti berniat untuk menceritakan lebih dalam lagi ya Bapak ya, setiap aspek yang dilakukan dalam penyelenggaraan Pilgub 2024 ya Bapak. Nah, ini dari kita obrolan di depan nih teman pemilih, kita sudah bicara sekilas isinya, kemudian kita sudah berbicara apa sih tujuannya, kenapa dibuatnya bukunya khusus satu buku setebal ini, itu tentang debat paslonnya saja gitu. Nah, boleh ya Bapak kita di-spill dong Pak, kira-kira apa sih 3 hal aja deh Pak Hedi, 3 hal yang boleh Bapak spill, 3 hal menarik dari buku tentang panggung demokrasi Jawa Barat ini, cerita tentang Pilgub 2024 ini, yang bisa Pak Hedi ceritakan dari keseluruhan 400 halaman yang ada di sini, kita spill kepada teman pemilih. Hal nomor 3 yang menarik yang perlu Bapak beritahukan tuh apa Bapak? Ya, menurut saya buku ini tidak hanya mendokumentasikan apa yang terjadi saat debat Pilgub Jawa Barat kemarin, tapi juga kami sangat meyakini dan berharap betul bisa meningkatkan literasi politik masyarakat gitu, karena kemampuan masyarakat dalam memahami informasi, proses, kemudian dinamika yang terjadi dalam dunia politik itu salah satunya bisa dilakukan lewat literasi politik yang didokumentasikan lewat buku seperti ini. Kemudian juga melalui penjelasan mengenai debat publik yang terjadi kemarin, kami ingin memberikan gambaran kepada publik bagaimana proses demokrasi itu berlangsung dan bagaimana masyarakat dapat menilai para kandidatnya itu secara lebih kritis gitu. Sebab debat publik itu menjadi sarana pendidikan politik
bagi pemilih karena dalam debat para calon pemimpin ini menyampaikan visinya, kemudian program kerjanya kepada masyarakat gitu, termasuk juga menjelaskan dan bagaimana mereka berargumentasi pada forum tersebut gitu. Ya. Baik, itu hal pertama ya Pak Hedi, Hmm. dari sisi literasi. KPU Jawa Barat memandang penting sekali untuk masyarakat ini di area Jawa Barat khususnya yang akhirnya nanti akan mengalami dipimpin oleh pasangan calon yang menjadi gubernur dan memimpin Jawa Barat, agar tahu lebih banyak. Ini hal-hal mendasar nih Pak yang sepertinya memang patut banget diketahui oleh para pemilih kita ya Pak, pemilih dari segenap aspek ya Pak Edi, terkhusus pemilih muda nih yang mau Ya, cari tahu panduan atau literasi bagaimana mengenal paslon-paslon yang akan memimpin kita, yang akan kita pilih gitu. Sumber yang paling terpercaya salah satunya tentu saja melalui kanal resmi dari penyelenggara pemilu, berarti melalui debat dalam masa kampanye dari masa Pilkada 2024 yang lalu ya Pak ya. Dan apalagi kan ini disiarkan langsung juga ya Bapak ya di televisi. Disiarkan nggak sih Bapak waktu itu Pak? oh ya, ini disiarkan oleh stasiun TV nasional dan Ah, streaming YouTube ya. YouTube juga ya, streaming YouTube ya pasti ya supaya jejaknya tertinggal ya. Nah ini adalah salah satu upaya yang dilakukan secara maksimal oleh penyelenggara pemilu, oleh KPU di seluruh daerah, di seluruh jajaran untuk memastikan masyarakat yang akan memilih ini mendapat gambaran yang seterang-terangnya seperti ini loh paslon-paslon yang akan berlaga, yang akan Anda pilih. Jadi silakan menentukan sendiri Anda suka gayanya menyampaikan yang mana, cara berkomunikasi dan menyampaikan visi misi kepada publik yang seperti apa gitu ya Pak Edi ya. Baik Pak, itu tadi sisi menarik yang ketiga. Sekarang boleh di-spill Pak, hal kedua apa yang menarik yang diceritakan oleh buku ini Pak? Ya, buku ini tidak hanya menjelaskan bagaimana jalannya debat antar pasangan calon dalam pilkada, tapi juga memberikan analisis yang bersifat akademik. Artinya isi buku itu tidak sekedar menceritakan apa yang terjadi selama debat berlangsung, tapi juga mengkaji peristiwa menggunakan konsep dan teori dalam ilmu politik serta komunikasi politik itu. Karena kami menganalisis bagaimana para kandidat menyampaikan visi misi serta program kerja mereka dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di Jawa Barat gitu. Dan kami juga ingin menyampaikan bagaimana debat ini menjadi bagian dari proses demokrasi yang memungkinkan masyarakat menilai kualitas kepemimpinan yang akan memimpin Jawa Barat itu seperti apa. Itu akan bisa terlihat dari cara berkomunikasinya. Kemudian juga melalui pendekatan komunikasi politik, buku ini mengkaji bagaimana para kandidat menggunakan strategi komunikasi saat debat, seperti cara menyampaikan argumen, kemudian menjawab pertanyaan, menanggapi kritik lawan politik, serta membangun citra diri di hadapan publik. Baik-baik. Ini menarik sekali ya Pak. Buku ini salah satunya mengupas tentang strategi komunikasi yang dilakukan oleh setiap paslon ya. Mhm, Dan sisi-sisinya atau angle-angle-nya yang tadi Pak Hedi sebutkan dikulik gitu ya, betul. digali lebih mendalam dan di apa bahasanya itu dianalisa dan dipaparkan gitu ya Pak ya. Dan ternyata dari penampilan atau performance yang dilakukan oleh para paslon ini memang semuanya membentuk kesan yang masing-masing ya Pak Edi ya terhadap Betul, teman pemilih ya. betul, betul. Yang paslon ini oh citranya begini, oh yang paslon ini kayaknya kalau kita sendiri secara umum ya Pak ya bukan sebagai penyelenggara tuh kayak bisa melihat gitu oh ini kelihatan banget yang disasar itu pemilih Ah, pemilih pemula atau pemilih muda ya Pak ya gitu. betul, Oh betul, kalau betul. ini kelihatan banget nggak terlalu ke pemilih pemuda kayak lebih umum gitu kan. Kita sebagai mata kita sebagai publik kan juga jadi
jadi bisa membedakan ya Pak Edi ya. Jadi Betul. entah gaya berbicaranya, jargon-jargonnya, bahkan sampai penampilannya itu kan semua bagian dari strategi komunikasi yang dilakukan oleh para paslon ya Pak. Menarik ya Pak Edi? Baik, ya, Ya, makasih. baik-baik. Dan itu sudah 2 hal nih teman pemilih. Sekarang kita akan menuju ke satu hal lagi yang mau di-spill sama Pak Edi, dari KPU Jawa Barat. Kira-kira hal menarik apa yang bisa mewakili cerita yang ada diceritakan dalam buku produksi dari KPU Jawa Barat ini? Silakan Pak Edi. Ya, karena buku ini ingin mendokumentasikan mengenai proses debat, maka sebetulnya dokumentasi ini tidak hanya berisi mengenai ringkasan debat, tapi juga mencatat jalannya debat secara lebih rinci, mulai dari topik yang dibahas, pertanyaan yang diajukan, hingga jawaban dan argumentasi yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon. Karena dengan adanya dokumentasi yang kami buat seperti ini, kami berharap membaca dapat mengetahui bagaimana para kandidat menyampaikan visi misi serta program kerja mereka dalam menghadapi berbagai permasalahan. Selain itu juga kan eh, lewat buku ini kami ingin memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika politik daerah seperti kita lihat bagaimana strategi komunikasi para kandidat, perbedaan gagasan antar calon serta cara mereka merespon kritik dan pertanyaan selama debat berlangsung gitu. Karena memuat informasi yang cukup lengkap dan sistematis, eh, kami berharap lah buku ini dapat dijadikan sumber referensi yang penting bagi masyarakat umum di eh, seluruh Republik ini. Iya, baik-baik Pak. Dan ternyata memang kalau nanti teman memilih sekilas aja membaca dari daftar isi gitu. Di sini memang sungguh-sungguh membahas analisa dari dampak debat terhadap bagaimana pemilih di Jawa Barat gitu, dan dari sisi keilmuan, dari sisi meja akademisi gitu, ini memang hal yang menarik ya Pak ya, perilaku seperti ini untuk dibaca ya. Pak, kalau Pak Hedi sendiri menilai bagaimana debat di Pilgub 2024 di Jabar kemarin dilakukan, kalau menurut Pak Edi sendiri dari yang terjadi di lapangan di area Jawa Barat itu, bagaimana dampak dari debat tersebut terhadap reaksi pemilih Pak, atau minat atau keinginan dorongan untuk memilih Pak terhadap partisipasi ya Pak ya terhadap Mhm. Pilgub. Baik, jalannya debat di Pilgub Jawa Barat 2024 kemarin itu saling mempengaruhi antar Hmm, calon dengan pemilih itu sendiri. ya. Calon dalam menyusun program kerja visi misinya itu disesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan pemilihnya. Begitu juga sebaliknya gitu. Pemilih itu bisa eh, opini yang berkembang di media sosial yang menjadi dialog ataupun obrolan di tengah-tengah publik itu Iya. menjadi eh, apa itu menjadi salah satu yang diperhatikan oleh pasangan calon gitu. Hmm. Dan pada satu sisi lain juga si pemilih ini melihat gitu kira-kira pasangan calon mana yang akan mereka pilih karena Hmm. dianggap sesuai dengan karakter mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga Hmm. dua sisi ini atau sifatnya hubungannya simbiosis mutualisme itu Ya. terjadi gitu. Walaupun secara matematis kemarin angka partisipasi pemilih di Jawa Barat itu turun, akan tetapi ini kan bukan hanya terjadi di Jawa Barat, tapi secara nasional gitu. Dan itu persoalannya eh, beda lagi gitu. Kita tidak tidak melihat dari sisi ini gitu, tapi itu kan banyak faktor yang menentukannya gitu. Ya. Baik-baik. Dan ini pasti setiap jalannya pemilu ataupun pilgub itu kan selalu membawa dinamika sendiri ya, Pak Edi ya. Hmm. Kalau Bapak bisa spill kepada teman pemilih sedikit saja, apa sih hal yang
menarik dari kampanye atau debat paslon di Pilkada 2024 ini dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya, Pak? Ada kebaruan atau Bapak punya kesan apa nih yang beda nih dari debatnya paslon di Pilgub 2024? Yang menarik dari Pilgub 2024 kemarin karena media sosial begitu berperan besar, terlebih kita live streaming di YouTube. Nah, apa yang menjadi komentar-komentar netizen di pelaksanaan debat kemarin itu juga menjadi perhatian dari pasangan calon gitu. Dan itu suka dikomentari oleh pasangan calon, bahkan ada beberapa program Ya. yang diadopsi pasangan calon itu terinspirasi dari komentar dan pertanyaan dari netizen gitu. Oh begitu. Wah, apa tuh Pak misalnya Pak? Ada semboyan yang dilakukan oleh pasangan calon gitu, kemudian juga kalimat-kalimat penutup yang disampaikan oleh beberapa ada satu pasangan calon Ya. itu diambil dari netizen gitu Oh dan wow. gitu. Wah itu Jadi menarik ya, betul-betul. jadi wah saya bilang ini salah satu yang hubungannya memang sangat baik sekali gitu. Mudah-mudahan lah Ya. ke depan proses komunikasi politik kemudian juga daya kritis pemilih di Jawa Barat itu benar-benar mengalami peningkatan sehingga keduanya bisa saling mempengaruhi, bukan hanya pemilih sebagai objek gitu. Iya, iya, menarik sekali Pak Hedi. Ternyata dengan semakin berkembangnya media sosial menjadi salah satu instrumen yang patut dipertimbangkan dalam penyelenggaraan Pilgub di 2024 lalu. Ternyata kemampuan para peserta pilkada sendiri, peserta Pilgub sendiri juga terlihat ya Pak ya dalam merespon cepat semua input, semua yang tercangkup dalam komentar-komentar warganet itu ternyata menunjukkan juga kemampuan masing-masing paslon ya Pak ya, mana yang cepat Betul. merespon, iya dan mana yang mampu memberikan feedback yang diharapkan oleh masyarakat tentunya ya Pak ya. Ini seru sekali 3 hal-hal yang di-spill sama Pak Edi sebagai tim dari pembuat buku Panggung Demokrasi Jawa Barat ini. Sepertinya teman pemilih perlu untuk membaca langsung dan melihat langsung, merasakan langsung apa saja yang diceritakan secara detail dalam buku ini. Kalau teman pemilih berada di kisaran Jawa Barat, di dekat dengan kantor KPU provinsi di Kota Bandung, boleh nih mampir untuk bisa pinjam bukunya, baca di sana. Kalau teman pemilih berada di sekitar Jakarta, boleh mampir ke perpustakaan KPU RI, nanti bisa baca langsung nih, bukunya ada di sini. Dan ini tentu saja bisa diakses sama teman pemilih bagi yang memerlukan untuk bisa melihat apa sebenarnya yang diungkap lebih detail dan lebih banyak lagi dalam buku ini. Pak Hedi, terima kasih udah spill bagian-bagian penting dari buku ini. Tentu akan menjadi masukan yang menarik bagi literasi kepemiluan dan demokrasi di Indonesia, Bapak, di tanah air. Dan sekarang sebagai penutup kita pingin sekali dengar apa kira-kira pesan Pak Edi sebagai penyelenggara pemilu di KPU Provinsi Jawa Barat, pesannya kepada teman pemilih semua yang nonton podcast ini tadi, Bapak. Ya, lewat buku ini kami ingin mengingatkan kita semua bahwa demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tapi juga tentang memahami gagasan, menilai kualitas kepemimpinan, dan berpartisipasi secara sadar dalam proses politik yang terjadi gitu. Khusus melalui debat publik yang dianalisis lewat buku ini, kami ingin mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap pemilihan dalam demokrasi memiliki makna penting dan sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pesannya Pak Edi, dan senang sekali bisa mendengar langsung dari Pak Edi yang mewakili teman-teman penyelenggara pemilu di KPU Provinsi Jawa Barat.
Terima kasih ya Bapak sudah berkenan hadir dalam episode podcast kali ini, dan kita seri anotasi ini menceritakan tentang buku yang dibuat oleh KPU Provinsi Jawa Barat yang berjudul Panggung Demokrasi Jawa Barat, Isu Strategis dalam Pilgub 2024. Sukses selalu dalam bertugas ya Bapak, dan persiapkan Terima pemilu atau juga kasih. pilkada berikutnya. Terima kasih Pak Edi. Dan teman pemilih, terima kasih banyak ya sudah menyimak obrolan podcast ini tadi untuk seri anotasi menelisik demokrasi di tingkat lokal. Saksikan terus seri anotasi ini di podcast KPU RI dengan membedah buku yang lain yang dibuat oleh KPU di provinsi ataupun kabupaten kota seluruh Indonesia, yang pasti tidak kalah serunya dengan edisi hari ini. Saya Reni sebagai host pamit dulu, dan kita akan ketemu di podcast berikutnya hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.